Halo Smart Learner, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang sangat penting dan seringkali kita lakukan. Contohnya, saat kamu mengamati dirimu sendiri, maka di situ kamu akan menyertakan deskripsi atau gambaran dirimu. Misalnya, tinggi badan, massa tubuh, usia, dan lain-lain. Hal tersebut akan diketahui jika kamu melakukan pengukuran terhadap beberapa item tersebut. Hal-hal yang bisa diukur itu dinamakan besaran. Jadi apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Pada part kali ini kita akan fokus kepada satuan. Satuan merupakan standar suatu besaran itu sendiri. Satuan terbagi menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Seperti apa perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Untuk lebih memahaminya, coba kamu lakukan percobaan singkat berikut ini. Pertama, percobaan ini dilakukan oleh kamu sendiri dengan mengajak salah satu anggota keluargamu untuk ikut dalam percobaan. Boleh ayah, ibu, atau saudaramu, salah satu saja ya. Kemudian, siapkan sebuah penggaris atau meteran. Pilih salah satu benda di sekitarmu untuk diukur, misalnya lemari, meja, atau kulkas. Langkah-langkahnya, yang pertama, secara bergantian dengan salah satu anggota keluargamu, misalnya ibu, ukurlah benda tersebut menggunakan jengkal tangan. Catat hasil pengamatan tersebut. Panjang satu jengkal adalah jarak dari ibu jari ke jari kelingking pada telapak tangan yang direntangkan. Kemudian langkah kedua, sama seperti langkah pertama, ukurlah benda tersebut menggunakan penggaris atau meteran. Catat hasil pengamatan tersebut. Sekarang, jika kamu amati bagaimana perbedaan hasil pengukuranmu dan ibumu menggunakan jengkal tangan, apakah hasilnya sama atau berbeda? Lalu bagaimana dengan pengukuran menggunakan penggaris atau meteran? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nah, kegiatan yang barusan kalian lakukan adalah kegiatan mengukur. Satuan yang digunakan saat mengukur dengan tanganmu adalah satuan jengkal yang termasuk dalam satuan tidak baku. Sedangkan satuan yang digunakan saat mengukur dengan penggaris adalah satuan baku. Namun keduanya terdapat perbedaan, di mana mengukur dengan menggunakan jengkal akan memperoleh hasil yang berbeda setiap orang dikarenakan ukuran telapak tangan dan jari yang berbeda setiap orangnya. Sedangkan saat menggunakan penggaris, hasil akan tetap sama siapapun yang mengukur, asalkan mengukurnya dengan cara yang tepat dan benar ya. Coba kamu bayangkan, seandainya semua orang di dunia ini mengukur menggunakan jengkalnya, maka hasil pengukuran setiap orang akan berbeda-beda. Maka dari itu, perlu ditetapkan satuan yang baku yang bisa digunakan oleh semua orang dengan hasil yang sama di seluruh dunia. Satuan yang disepakati oleh semua orang disebut satuan baku. Contoh dari satuan tidak baku antara lain jengkal, depah, hasta, mayam, dan lain-lain yang berlaku secara lokal atau daerah. Mungkin di daerahmu juga ada satuan tidak baku yang sering digunakan ya. Kemudian sentimeter, kilogram, detik, ampere adalah contoh satuan baku yang berlaku secara internasional atau sistem internasional yang disingkat SI. Dalam satuan SI, setiap ukuran memiliki dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar yaitu meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil, digunakanlah awalan-awalan sebelum satuan tersebut. Misalnya tera, giga, mega, kilo, dan seterusnya hingga mikro dan nano. Nilai kelipatan tersebut untuk menjangkau objek yang sangat besar seperti benda langit, maupun objek yang sangat kecil seperti virus, atom, dan molekul. Nah, sekarang apa kamu sudah mengerti apa itu pengukuran dan satuan? Semoga bisa dipahami ya. Pada sesi berikutnya, kita akan mempelajari tentang besaran. So, stay tune di channel ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini di sosial media yang kamu miliki dan tentunya jangan lupa subscribe ya.